Nurmanisa. Saya mengajar di SDN 07 Pairaman, Kecamatan Pairaman, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pada hari ini saya PPL 4 siklus 2 dengan tema 5 subtema 2 keadaan cuaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Kabarnya hari ini? Baik. Kalian sehat semua? Sehat. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Ketua kelas memimpin doa. Haris, memimpin doa dulu. Kita bersama-sama Doa. berdoa dimulai. Tangan doa atas menggapai kita. Mengambil sambil burung yang terbang. Tangan ke depan ikat berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Takut tangan di Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Kalian berdiri semua. Ibu akan merusak kerapian kalian. Nah, bagus semua ya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 4 ini ya. Bagus. Semuanya bagus semua. Sudah rapi pakaiannya, Nak. Baiklah anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini yaitu tema 5, subtema 2, cuaca, perubahan cuaca. Tujuan pembelajaran kita dengan belajar bahasa Indonesia, tema 5, subtema 2, peserta didik dapat mengetahui apa itu perubahan cuaca, jenis-jenis cuaca, dan keadaan cuaca dengan tepat. Baiklah anak-anak sekalian, supaya bertambah semangat pembelajaran kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu dulu yang berjudul Cuaca. Cuaca cerah
pembelajaran 2. Sudah, pembelajaran 2. Pembelajaran 2. Coba anak buka halaman 11, pelajaran 2. Coba baca bareng-bareng semuanya. Anak-anak, kalian perhatikan video di depan. Teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, bisa Kelompok 1, kelompok 2, lihat. Kelompok 3, kelompok 4. informasi terupdate untuk video selanjutnya. Terima kasih. Hai teman-teman. Nah, sebelum kita ke materi, Mas akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Dengarkan selama menonton video ini teman-teman. Yang pertama, mampu menyebutkan pengertian cuaca. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu teman-teman mampu menyebutkan unsur-unsur yang membentuk cuaca. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu teman-teman mampu menyebutkan macam-macam cuaca dan jenisnya. Oke teman-teman, sebelum Mas bahas materinya, Mas mau tanya dulu nih. Pernah tidak ya teman-teman melihat suatu daerah turun hujan sangat lebat sekali, sementara daerah yang lainnya tampak cerah? Itu contoh apa ya teman-teman? Betul, kejadian yang teman-teman alami dan teman-teman lihat itu merupakan contoh kejadian cuaca. Nah, cuaca itu apa ya? Oke, masih jelaskan ya teman-teman. Cuaca adalah keadaan udara yang berlangsung pada suatu tempat dan jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah ya teman-teman. Nah, cuaca itu berlangsung dalam waktu yang singkat. Bisa jadi hanya berlangsung beberapa jam atau dalam waktu sehari. Oke, cuaca itu dapat berubah-ubah dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Nah, hal ini bisa kita buktikan dengan melihat dan mengamati perubahan cuaca pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Pada pagi hari misalnya cuacanya cerah, lalu siang hari panas. Nah, akan berbeda lagi dengan cuaca pada malam hari. Nah, itu membuktikan bahwa cuaca itu berlangsung dalam waktu yang singkat dan cepat berubah. Untuk mempelajari keadaan cuaca itu ada ilmunya teman-teman. Nah, ilmu yang mempelajari tentang keadaan cuaca disebut ilmu meteorologi. Di Indonesia ada lembaga khusus yang secara terus-menerus mengamati keadaan cuaca, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat dengan BMKG yang berpusat di Jakarta. Nah, BMKG memiliki tugas untuk mencatat dan menyelidiki keadaan udara seperti suhu udara, temperatur udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. BMKG juga memiliki stasiun pengamatan cuaca yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Oke, teman-teman di sini ada yang sudah tahu belumnya jenis-jenis cuaca itu apa saja ya? Betul, yang pertama cuaca cerah. Semuanya. Seperti ini. Yang kedua cuaca panas. Nah, semuanya tidak berbeda ya teman-teman. Hanya saja kalau cuaca panas mataharinya lebih terik. Yang ketiga cuaca berawan. Nah, semuanya seperti ini teman-teman ya. Yang keempat cuaca cerah berawan.
seperti itu ya, matahari akan menyingkir. Yang kelima, cuaca dingin. Yang keenam, cuaca hujan. Yang ketujuh, cuaca berangin. Yang kedelapan, cuaca mendung. Dan yang kesembilan, cuaca malam hari cerah. Baik, Miss Ines jelaskan satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, cuaca cerah. Nah, ada ciri-cirinya teman-teman. Ciri-ciri cuaca cerah yang pertama, matahari bersinar terang. Yang kedua, udara terasa hangat. Yang ketiga, angin berhembus sepoi-sepoi. Yang keempat, awan berwarna biru atau putih bersih dan jumlahnya sedikit. Yang kelima, saat matahari terbit, langit tampak berwarna merah atau kuning cerah. Yang keenam, pada saat cuaca cerah, langit itu akan cerah. Dan yang ketujuh, cuaca cerah terjadi biasanya saat musim kemarau. Itu ada kata panas, berawan, cerah, hujan, dingin, langit, mendung, dan basah. Dari cuaca tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa cuaca itu berlangsung pada wilayah tertentu dalam waktu yang sangat singkat serta cepat berubah. Cuaca yang berubah-ubah bisa membuat kegiatan manusia juga berubah ya teman-teman. Sekalian perhatiin ini semua. Kesimpulan, cuaca berlangsung pada wilayah tertentu dan terjadi dalam waktu yang singkat serta cepat berubah. Cuaca yang berubah-ubah membuat kegiatan manusia juga berubah. Sekalian, perubahan cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu yang terjadi secara berubah-ubah. Indonesia mengalami 4 cuaca. Pertama, cuaca cerah. Kedua, berawan. Ketiga, mendung. Dan keempat, hujan. Ini cuaca cerah, anak-anak. Cerah. Kemudian cuaca berawan. Ini berawan. Kemudian mendung. Cuaca mendung. Kemudian yang terakhir hujan. Hujan. Berapa nak cuaca di Indonesia tadi? 4. Pertama cerah. Kelompok 2. Yang kedua mendung. Kelompok 3 berawan. Yang terakhir kelompok 4 hujan. Ya. Anak-anak untuk pelajaran selanjutnya yaitu mengenal pecahan sederhana. Coba kelompok berapa kamu nak? Kelompok 3 maju. Yang lain perhatikan. Coba nak dibaca. Mengenal pecahan sederhana. Perhatikan teks bacaan di bawah ini. Dari teks cerita di samping dapat disimpulkan bahwa pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Bilangan pecahan merupakan bilangan yang terdiri dari 2 angka, yakni 1 angka sebagai pembilangan dan 1 angka. Mengenal pecahan sederhana. Perhatikan teks bacaan di bawah ini. Dari teks cerita di samping dapat disimpulkan bahwa pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Bilangan pecahan merupakan bilangan yang terdiri dari 2 angka, yakni 1 angka sebagai pembilang dan 1 angka sebagai penyebut. Contohnya nak, 1/2. 1 adalah bilangan, 2 adalah penyebut. Ya. Nah, kita akan membuat kardus melon. Ibu bagi kelompok 1. Siapkan alat-alat gunting. Ya. Kelompok 1.
berapa nak? 1/5. Bersatu berlima. Kelompok 2. 1/2. 1/2. Kelompok 3. 1/3. Kelompok 4. 1/4. 1/4. Silakan dikerjakan anak-anak. Nah, betul, putih baik. Usah dah ada beran itu. Dikit lagi deh. Berbeda sama. Nah, kita sama. Iya dong. Sudah selesai? Coba kelompok 1 maju, bawa tidaknya. Kelompok 1. Teman-teman, lihat kelompok 1. Kelompok 1. Satu pecahan 1/5. Jadi ini 1, itu 5. Sudah, kelompok 1 duduk kembali. Kelompok 2. Kelompok 2. Coba dibaca anak-anak. Kelompok 2 apa? Arah, baca siapa? Satu per 2. Kelompok 2 1/2. Kelompok 3. Satu per 3. Sudah, duduk kelompok 3. Kelompok 4. Coba dibaca. Keterangan di bawah ini 1/4. Kelompok 4. Sudah duduk. Semuanya. Produk yang anak-anak buat melon pecahan 1, pecahan 2,
pelajaran kita hari ini, Ibu akan bertanya, apakah lambang negara kita Indonesia? Garuda. Garuda Pancasila. Sila kedua Pancasila, apa bunyinya nak? Kemanusiaan yang maha esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ulang lagi kelompok 3. Kemanusiaan Yang adil dan beradab. ya, bagus semuanya, ulang semuanya. Kemanusiaan Yang adil dan beradab. ya, bagus. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas, coba pimpin doanya. Berdoa dimulai. Satu tangan ke atas, dua direntangkan, tiga